Silakan Kak Mas disiapkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7D. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada ya. Oke, nihil berangkat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Monggo kita kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani hukman wa imama. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al tadi pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bernilai ibadah. Amin. Amin. Oke, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar materi apa ya? Letak astronomi sama letak geologis. Nah, kali ini kita akan belajar di materi yang berikutnya yaitu letak geologis yang sudah Pak disampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan masih ingat nggak kemarin Pak di WA meminta kamu untuk mengisi link tentang asesmen diagnostik ya? Itu ya. Itu adalah asesmen diagnostik itu tujuannya supaya Pak Handi tahu kamu siap belajar atau enggak. Kalau di situ kan ada ya. Apakah orang tua kamu selalu mengingatkan kamu belajar? Apakah kamu sebelumnya sudah tahu materi ini atau belum? Nah, hari ini kita akan belajar materi letak geologis. SD pernah ya belajar itu ya? Pernah, ya. Nah, sebelum Pak Handi ke materinya, Pak Handi ingin mengajak anak-anak kelas 7D semuanya bernyanyi lagu nasional, salah satunya yaitu lagu Indonesia Pusaka. Tahu lagunya? Lumayan. Ya, Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Apalagi ini bulan Agustus ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Liriknya sangat bagus sekali ya. Liriknya bagus nggak ini? Bagus. Apalagi mungkin kalau kita sambil menghayati bisa nangis mungkin ya.
Jadi di sini Indonesia tanah air beta pusaka Baginan Jaya. Makanya daerah kadang ada pemain olahragawan itu pemain sepak bola pas dinyanyikan lagu nasional anthem, mereka nangis karena terharu. Yang nyanyi banyak sekali satu stadion atau ketika dia dapat juara. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Adi di sini, pertanyaan pemantiknya adalah ada kata-kata ini, selalu dipuja-puja bangsa, selalu dipuja-puja bangsa. Indonesia itu sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa lain. Percaya nggak kamu? Ada yang enggak? Percaya nggak? Bahkan ada yang mengatakan, Mas Ojak, ada yang katakan itu, ada yang mengatakan Indonesia itu dulu adalah Atlantis. Atlantis itu adalah peradaban tertua di dunia yang hilang dan diperkirakan dulu Indonesia hilang karena secara biologis kita itu sering, nanti kita akan belajar di sini, sering kena gempa, sering kena tsunami. Nah, mungkin itu hilang Atlantis. Pak, apakah benar kita itu Atlantis? Ya, itu perlu pembuktian. Tapi kalau menurut Pak Hani, peninggalan kita pun banyak sekali peninggalannya. Ya, contohnya Borobudur itu peninggalannya luar biasa sekali Borobudur. Jadi jangan heran dengan Cina punya tembok Cina, kemudian piramida itu juga punya Borobudur, kita juga punya peradaban yang besar. Tapi sayangnya kadang masyarakat kita yang kurang peduli. Dan di sini ada kata-kata selalu dipuja-puja bangsa. Karena apanya? Kan kadang kalau orang dipuja karena cantiknya, karena gantengnya, karena baik hatinya. Karena kalau Indonesia menurut kamu kan apa nih coba? Keindahannya ya, terus apa lagi? Kaya alamnya, benar. Jauh-jauh orang Belanda, perusahaan dagang Belanda, perkumpulan dagang Belanda ke Indonesia hanya untuk mencari rempah. Kalau saya itu kan perusahaan dagang Belanda. Benefits of this company itu perusahaan bahasa Inggris. Dan ketika orang Indonesia tidak bisa ngomong company, jadinya company. Company itu sebenarnya dari kata company. Jadi sudah tahu ya bahwa Indonesia itu dipuja-puja segala sesuatu. Jadi jangan kamu jadi orang Indonesia harus bangga. Ada kerajaan terbesar di ASEAN, salah satunya Majapahit, itu pun sejarah membuktikan bahwa kita itu negara besar, bukan negara kecil. Ya, oke, Pak dilanjut. Tadi sudah kita bahas kenapa Indonesia dipuja-puja, tadi keindahannya, kekayaan alamnya, kemudian orangnya juga sejak dulu terkenal ramah-ramah. Indonesia itu ramah, ya, humble. Kalau ketemu orang senyum, kasih jangan pernah harus. Tapi kebaikan orang Indonesia ramah waktu itu terus dijajah. Tapi ramahnya jangan hilangkan. Smiling. Orang Indonesia itu smiling. Coba kalau ngomong ke orang, kan sudah nggak enak gitu kan orangnya senyum. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang letak geologis. Nanti kita akan belajar letak geologis itu apa sih? Kan kemarin letak astronomi sudah letak berdasarkan garis lintang dan garis lurus. Ya, letak geografis juga sudah letak di permukaan bumi berdasarkan ya sekelilingnya. Nah, kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak negatif maupun dampak positif letak geologis. Pasti semua itu ada dampak positif, dampak negatifnya. Ya. Kayak letak sekolah kita kemarin Mandi letak geografis sudah menjelaskan. SMP 2 dekat jalan itu kan pasti ada dampak positif. Dampak positifnya apa ketika dekat jalan? Ya kepenak dekat jalan raya strategis ya. Jangan naik apa penak. Tapi kan negatifnya karena jalan raya rawan terjadi kecelakaan. Lanjut. Kemudian yang ketiga, jadi kita kan tujuan belajarnya ada 3. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya melalui karya sesuai dengan minat belajar masing-masing. Ini yang Pak kemarin sudah sampaikan. Kamu ngisi asesmen, kamu sukanya apa, senangnya apa, dan nanti dipresentasikan, dibacakan, mungkin mewakili kelompoknya. Ya, kalau satu-satu nggak mungkin selesai hari ini, tapi perwakilan dulu nanti yang satu-satu bisa kirim ke Pak. Ada yang mungkin bisa lewat video ataupun tulisan, puisi ataupun gambar, dan nanti kita presentasikan sesuai minatnya kamu. Kayak kemarin ada silakan sesuai minatnya kamu ya. Enaknya gimana, mau pakai video, mau gambar, itulah kebebasan dalam belajar. Ya. Oke, dilanjut. Nah, penilaian yang akan dipakai di sini
yaitu penilaian sikap. Nanti Pak dia akan menilai sikap kamu selama pembelajaran ini gimana. Kemudian keterampilannya dalam berdiskusi, terampil sering memberi masukan atau tidak. Kemudian ada penilaian pengetahuan atau kognitifnya, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau tidak. Ya. Oke. Nah, model pembelajaran dan metodenya. Untuk modelnya yang telah disampaikan, yang gunakan di sini adalah problem based learning. Problem kan apa artinya problem? Masalah. Jadi nanti ada masalah, nah itu solusinya gimana? Ada masalah, solusinya gimana? Nah, paham ya? Ada masalah, solusinya gimana? Masalah gempa, solusinya gimana? Nanti kita cari solusi. Kemudian metodenya ceramah, itu pada sedang ceramah, menyampaikan materi, menyampaikan model tujuan. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Kemudian ada lagi diskusi, kemudian terus ada progres. Ya. Nanti ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok visual yang sukanya asesmen melihat gambar-gambar visual, kemudian ada yang auditory yang suka lihat video, lihat atau mendengarkan berita, juga ada kinestetik nanti yang praktek ya. Oke, kita fokus lagi letak geologis Indonesia. Jadi letak geologis, secara geologis Indonesia itu terletak di antara berapa itu? 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia. Dari katanya saja Indo-Australia, lempeng yang nyambung dari Indonesia sampai Australia. Kemudian ada lempeng Eurasia. Lempeng yang mana sampai mana? Dari Eropa sama Asia. Kemudian ada lempeng Pasifik. Yang mana lempeng tahu ya lempeng ya? Kalau kamu di rumah ada kayu lempeng tahu ya, kayu yang tipis itu aja itu namanya lempeng. Ya. Nah, pernah merasakan gempa? Kemarin pas PPDB merasakan gempa mana? Enggak. Masa belum pernah ada yang pernah merasakan gempa? Nah itu ada beberapa ya, sudah ya. Waktu itu Pak Andi masih ingat ketika ada gempa pas kamu PPDB ya, jam malam itu ya itu kan saya sedang mengerjakan tugas pakai laptop. Kebetulan sampai apakah saya pusing ya ini. Ternyata tetangga saya pada keluar semuanya. Akhirnya saya pikir ternyata itu adalah gempa. Kamu sudah sering atau baru beberapa kali? Beberapa kali ya? Pertama kali. Lagi dulu ya. Nah, gempa itu nggak bisa dihindari gempa. Kenapa nggak bisa dihindari? Karena secara geologis kita memang negara yang ketemu lempeng-lempeng tumbukan lempeng yang saling bertumbukan tabrakan gitu, paham ya? Jadi pasti akan mengalami yang namanya gempa. Tapi makanya pelajaran ini salah satunya adalah letak geologis supaya kita bisa kalau ada gempa itu gimana, paham ya? Gambar letak geologis Indonesia ya, gambarnya ini peta Indonesia. Jadi di sini ada ketutupan badannya Pak Handi. Ada lempeng Eurasia di Indonesia yang bagian utara sini. Makanya daerah Indonesia itu banyak gunung Mas Mbak. Kenapa banyak gunung? Karena tumbukan itunya, lempengnya kayak gini. Kalau ini ditabrakan kayak gini, kan kayak gini ya, aktif paham ya? Kayak kamu lihat mobil pernah tabrakan kan, apakah bentuknya sumur kan enggak? Lewat lah gitu kalau pas Tegal itu. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu memunculkan yang namanya sirkum atau deretan pegunungan. Makanya banyak gunung di sini. Gunung Merapi, termasuk Gunung Merapi itu aktif ya yang di Jogja. Kenapa sering? Karena salah satunya dari bawah lempeng tektoniknya sering geser, jadi menyebabkan sering erupsi. Mulai sekarang jadi paham ya? Sering. Tapi kalau Gunung Selamat juga ya, kalau Selamat rada nengah, Selamat itu rada nengah, tidak kesini, tidak pernah jadi jarang. Namanya juga Selamat. Orang Tegal, Jawa Lingkarannya sampai Selamat. Jadi doa selalu selamat. Makanya namanya baik-baik. Nah, makanya tahun 2004 pernah kejadian tsunami di Aceh. Karena patahannya di sini Samudra Hindia. Patah lempengnya, airnya masuk ke patahan
sempat menghantam ke India. Samudra India kan ke India. Setelah India terhantam tsunami baru balik ke Aceh. Kalau airnya sedikit ya nggak masalah, kayak kamu pakai itu apa ciduk atau apa itu gayung. Kalau ini satu itu ya pasti masalah sekali. Nah ini makanya kemarin kamu SD juga pernah mendengar berita Lombok gempa besar sekali ya. Nah, kan lempeng ini pertemuan lempeng Eurasia ketemu dengan lempeng Australia. Iya. Jadi kamu belajar. Nah ini ada lempeng Pasifik. Waktu itu Palu juga pernah ada tsunami ya. Ya. Yang waktu itu wakil wali kota Palunya vokalis Ruben Ungu Pasar. Kenapa sering lagi? Ini juga nanti akan muncul jawaban. Ibu kota negara mau pindah ke daerah mana ya, tahu nggak? Tahu. Ke pulau apa? Sumatera. Kalimantan. Namanya IKN ya? Ya. Ibu kota negara baru bisa dimilih Kalimantan. Kalau dari sini bisa karena Kalimantan pulau yang paling aman dari gempa. Nah itu mitigasi bencana supaya kita sudah tahu daerah ini rawan banjirnya jangan ditempati lah, paham ya? Kita sudah tahu tanah ini longsor tuh, longsor kok dibeli itu salah, paham ya? Jadi milih harus yang baik. Kayak kamu milih teman yang baik, yang jangan milih teman yang nggak betul. Ya. Oke. Nah nanti kamu akan ini dikasih LKPD dampak positif dan negatif dari letak geologis. Pasti ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Positifnya apa sih? Pasti ada. Jadi dengan banyak gunung positif enggak? Positif. Seneng nggak kamu lihat gunung? Nah. Pak Ardi tadi itu salah satu pendaki gunung dulu waktu masih kuliah seneng daki gunung gitu. Pak Prima juga ya Pak Prima. Kalau Pak Hamida nggak pernah dulu ya, nggak punya uang baca curhat Pak Hamida. Ya, nah setelah ini nanti Pak Hadi minta kamu mengerjakan lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompok yang sudah Pak bentuk. Ya. Oke, dan kelompok sudah Pak disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan profil belajarnya, minat belajarnya, yaitu ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditory. Nah, nanti Pak dikasih LKPD lembar kerja peserta didiknya masing-masing. Ini Pak dikasih, tiap kelompok Pak dikasih nanti dikerjakan. Silakan bisa dikerjakan di sini ya. Ini aja jelaskan pengertian tentang geologis ini atas nama kelompok 1. Silakan dikerjakan namanya saja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Nah, ya. Ini bahan silakan kamu bisa menggunakan HP kamu untuk searching jawaban itu sama saling tukar jawaban di Google ataupun di apa dicari. Nah ini visual tentang letak geologis, ini gambarnya Pak dibagikan. Nah ini juga tentang gempa. Ini ya kinestetik Mas Fadli ya. Ya
Silakan berdiri, Mas Febri, dibacakan jawabannya untuk nomor 1. Dibaca dulu. Yang keras Mas Febri, nggak usah main-main. Pengertian letak geologis. Letak geologis adalah tentang suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Iya, letak satu wilayah yang ada di mana? Bilangi. Letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Iya. Setuju betul? Betul. Wilayah berdasarkan lempeng ataupun batuan buminya. Tepuk tangan buat semangat seperti ini. Lanjut nomor 2. Apakah ada yang akan menjawab nomor 2 dari kelompok sini? Sudah siap? Silakan ya. Nomor 2 berdiri, dan berdiri bahas siapa? Sifat. Ya, sifat itu sebenarnya ya. Silakan. Ya, dibaca soalnya dulu. Yang keras secara geologis. Secara geologis Indonesia berada Eurasia. Ya, tepat sekali, betul ya. Eurasia, Pasifik dan jadi segala besar dunia itu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga dari kelompok sini ya. Ya, stop dulu. Perhatikan, tadi kata Mas Izam dari kelompok yang sebelah sini menyatakan dampak positifnya tanah Indonesia menjadi subur. Setuju nggak? Setuju. Karena adanya aktivitas vulkanik, banyak gunung yang erupsi keluarkan air. Terus apa lagi? Banyaknya mineral dan barang tambang. Nah, banyaknya mineral dan barang tambang, setuju ya? Ya, ada batu, ada belerang macam-macam yang keluar dari gunung-gunung itu. Kemudian dampak apa lagi? Banyak. Sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Ya, betul, banyak sektor perkebunan dan pariwisata, betul. Gunungnya bisa jadi tempat pariwisata. Tempat kita ada Gunung Selamat kan, nah itu termasuk Padi juga pendaki gunung Padi, Pakrima itu namanya. Gua Rawa itu kan Padi ya. Dan terus apa lagi Mas Izam? Dampak negatif. Indonesia rawan bencana gunung berapi. Nah, setuju nggak Indonesia rawan terkena bencana gunung berapi? Setuju? Setuju. Terus apa lagi? Indonesia rawan terjadi tsunami. Ya, rawan terjadi tsunami. Setuju ya? Setuju. Ya, beri tepuk tangan buat selanjutnya yang nomor 4 dari Sebutkan dan jelaskan upaya yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi resiko bencana bumi di Indonesia. 1. Tidak membangun bangunan di daerah yang terindikasi rawan terhadap bencana gempa. 2. Membangun rumah tahan gempa. Nah, betul. Kalau jawabannya Mbak Frida betul tadi. Kalau tanahnya sudah rawan terjadi gempa, ya jangan bangun di tempat itu. Dia tadi setuju ya? Setuju. Sudah tahu tanah itu mau longsor, kamu bangun rumahnya longsor. Ya. Saya lanjut lagi. Kemudian tadi kata Mbak Frida membangun bangunan yang anti gempa. Memang ada Pak ada. Ini kesalahannya orang Indonesia, Mas Mbak. Ini kesalahannya orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih senang menggambar. Orang Indonesia itu lebih senang membangun bangunan yang kokoh dengan dicor, paham ya? Dengan dicor ya, dicor kokoh. Padahal ketika bangunan kokoh itu goyang-goyang, retak nggak akhirnya? Takut jatuh pada. Tapi ada tetangga kita di Jepang itu sudah menerapkan rumah tahan gempa itu. Rumahnya kayak kamu kalau lihat yang per-peran di motor, tahu kan? Si kuning dan kayak gitu. Dan di rumahnya itu ada berdampak per-peran. Jadi kalau gempa, rumahnya ya goyang-goyang gini seperti itu. Ya, hari ini kamu sudah berdiskusi dengan teman tentang letak geologis Indo. Ya, mengerti ya artinya ya? Mari kita simpulkan sama-sama. Jadi letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan batuan atau lempeng bumi di bawah
Nah, iya ya, itu ya batuan-batuannya. Setuju? Setuju. Nah, kemudian Indonesia tepat berada di atas negaranya apa saja yang pertama ya? Eurasia. Yang kedua Indo-Australia. Yang ketiga Pasifik. dengan adanya nyerempet itu juga berakibat negatif dan positif. Negatifnya apa ya tadi? Bacaan kelompok 3 apa saja? Salah satunya yang pertama adalah rawan terjadi. Terus ini. Terus Belum berarti. belum rapi, pintar. Langsung. Ya longsor juga bisa kalau itunya gempanya ada getaran, kan namanya longsor. Lanjut, dampak positifnya apa saja? Iya, banyak gunung, ada pariwisata, tempat, terus apa lagi? Tanah subur. Tanahnya subur dengan adanya gunung meletus itu abu vulkaniknya menyuburkan juga. Terus banyak mineral, batu, pasir, ya dampak positifnya air, bener dengan ada gunung itu air bener. Airnya banyak kan sumber air dari gunung kan. Oke, akhir pembelajaran tadi sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Nanti tugasnya yang kamu bikin sesuai dengan kesenangan kamu. Ada yang bikin gambar tadi, sudah ada yang bikin gambar, ada yang bikin tulisan, bisa dikirim dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Mari sama-sama kita refleksi. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Ayo, silakan berdiri. Refleksinya apa? Dan belajar biologi saya menjadi tidak Iya, dengan belajar ilmu biologis, mereka bisa mengerti dampak negatif dan dampak positif. Nah, oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Saya jadi mengerti jika berkembang beberapa yang pertama dulu kepala dan tempat apa. Ya. Nah, terima kasih, betul sekali. Jadi kalau ada gempa, kita harus pertama kali yang dilindungi adalah apa? Kepala yang dilindungi. Makanya orang kalau berkendara juga wajib pakai kepala. Terus berlari ke tempat yang lapang itu terbuka. Tadi sudah dipraktekkan kelompok kinestik tadi sudah. Nah, kita sudah masuk di ayat pembelajaran. Kamu sudah paham? Jelas? Nah, untuk tugasnya yang kamu bikin materi lewat gambar ataupun video ataupun tulisan silahkan kamu buat. Kalau sudah nanti dikirim ke WA apa hadiah. Dan silakan nanti dikirim tugasnya itu. Untuk saya nanti tugasnya loh. Yang sudah masuk tadi Vega, Siva, Safa ya sudah ya. Nah, kemudian yang laki-laki, yang lain kalau mau tugasnya pakai tulisan juga boleh, mau pakai video juga boleh, foto juga boleh ya. Nanti Pak dulu juga. Oke, nanti kita akan belajar materi tentang peta ya. Jadi silakan nanti belajar materi tentang peta di buku paket atau buku pendampingnya, atau bisa kamu cari-cari di internet buat belajar dulu sebagai bekal untuk di pelajaran berikutnya. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuannya sumatif, Pak diminta kamu kerjakan latihan soal yang ada di LKS ya, itu halaman 10 dikerjakan. Nah, saya kira sudah cukup untuk pertemuan kali ini, cukup ya. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Kalau tadi awalnya juga sudah berdoa, hari ini juga kita berdoa. Silakan. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.